Siti Hajar. Dari Siti Hajar ini lahirlah Ismail. Ya, lahir dulu Ismail. Nah, setelah Ismail kurang lebih berusia 13 tahun, itu Allah mengabarkan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa engkau akan dikaruniai anak lagi, yaitu perkawinannya dengan yang pertama, yaitu Sarah. Nah, jadi selisih para mufasir sepakat bahwa selisih usia antara Nabi Ismail dengan Ishak, ya, walaupun Ishak ini dilahirkan dari istri yang pertama, tapi secara usia dia lebih muda, sekitar 13 atau 14 tahun. Jadi Ishak ini lahir kemudian setelah Ismail lahir dari Ibu Hajar, sedangkan Ishak ini lahir dari Ibu Sarah. Nah, kalau klaim tadi orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa yang diharapkan, yang diberitahukan akan kelahiran dari Tuhan tadi Ishak, itu tidak betul, apalagi yang disembelih itu bukan Ismail, itu juga tidak betul, karena Ishak ini dan Sarah ini hidupnya di Kanaan, ya, di negeri Sam, bukan di Mekah, bukan di Mina. Nah, sedangkan sejarah yang sampai kepada kita bahwa Ismail ini hidup bersama Hajar dan mereka kemudian Ismail beranjak dewasa kemudian disembelih itu kan di sekitar Mina. Kita bersama pernah menyaksikan, ya, di mana titik Nabi Ismail itu akan disembelih oleh Nabiullah Ibrahim ini. Nah, perkawinan dengan Hajar yang melahirkan Ismail ini kemudian menurunkan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa orang Yahudi, orang Nasrani ini kok mengklaim Ishak? Karena Ishak inilah Nabi yang kemudian menurunkan Bani Israel, yang salah satunya adalah kaum Yahudi itu. Jadi dari perkawinan yang dengan istri pertama, Siti Sarah punya anak Ishak. Ishak ini punya anak kembar. Yang pertama, kembaran pertama namanya Esau atau Is. Kemudian yang kedua adalah Yakub. Yakub ini kemudian kita sering mendengar sejarahnya, riwayatnya punya 12 anak diantaranya yang kemudian menjadi nabi. Kakak ragil yaitu ragilnya Bunyamin, kakak ragilnya adalah Yusuf. Nah, Yusuf ini kemudian melahirkan generasi nabi-nabi sampai ke Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan salah satu dari 11 putra Yakub ini juga dikenal dengan sebutan Israel. Israel itu artinya orang yang suka melakukan perjalanan malam. Maka seluruh keturunan dari Nabi Yakub ini, salah satu dari 11 itu ada yang namanya Yehuda, kemudian menurunkan bangsa Yahudi. Nah, keseluruhan, ya, tidak hanya Yehuda saja, termasuk Yusuf dan 11 saudaranya itu disebut Bani Israel. Saya kira itu sekedar kisah, ya, untuk membantah dari kaum Yahudi maupun Nasrani yang mengklaim bahwa yang diharapkan kelahirannya dan kemudian disembelih Ibrahim itu Isa, itu tidak benar. Baik, Ibu dan Bapak rahimakumullah, saya lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat 102, masih Quran surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fandur ma la tara qala ya abati al-ma'tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, maksudnya Ismail, Ibrahim kemudian berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi
menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Kemudian dia, sang anak ini atau Ismail ini menjawab, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepada. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Lanjutannya ayat berikutnya, ayat 103, Quran Surat As-Saffat. Walamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Ini maksudnya ditengkurapkan ya, mengkurap ya, posisi Ismail ini mengkurap karena dibaringkan atas pelipisnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidibhin adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Shadaqallahul adzim. Ibu dan Bapak rahimakumullah, ada beberapa pelajaran atau ibrah berharga yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini, terutama ayat Quran Surat As-Saffat ayat 102 sampai 107, bahwa para mufasir dari ayat ini mengisahkan bahwa ketika Nabiullah Ibrahim memutuskan untuk berangkat mengajak bersama anaknya, Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail tinggal di dekat Ka'bah, di seputar Ka'bah itu. Nah, tinggal di situ. Nah, apakah setan diam saja? Apakah setan diam saja? Tentu saja tidak. Ketika Nabi Ibrahim bergerak menuju Mina bersama Ismail, yang dia kuda pertama siapa? Yaitu Siti Hajar. Setan ini mendatangi Siti Hajar. Setan bertanya kepada Siti Hajar, wahai Hajar, tahukah engkau mau kemana dia? Ibrahim dan anaknya itu. Jawab Siti Hajar, mereka ada keperluan. Aku beritahu bahwa Ibrahim itu akan menyembelih anaknya. Nah, coba bayangkan seorang ibu diberitahu setan bahwa anak laki-lakinya yang menginjak remaja akan dibunuh, disembelih oleh bapaknya sendiri. Tapi apa jawabnya? Jawab Siti Hajar ini yang luar biasa ya, bahwa kalau itu memang perintah dari Allah, maka lakukan perintah Allah itu. Nah, setan mendengar jawaban Siti Hajar ini jadi mundur dia. Nah, yang dicegat kemudian siapa? Berdua ini, Ibrahim dan Ismail. Mereka dicegat sama setan. Di mana? Mendekati Marwah. Jadi jalur sa'i itu dari Safa ke Marwah itu dipakai setan untuk mencegat. Ya. Siapa yang dicegat? Ismail. Ismail ditanya pertanyaan sama pada Siti Hajar tadi. Wah Ismail, tahukah kamu mau dibawa pergi kemana oleh bapakmu itu? Kami ada keperluan, jawab Ismail. Saya beritahu, kamu diajak bapakmu itu akan disembelih. Apa jawab Ismail? Ya kalau itu memang perintah Allah, maka itulah ya yang terbaik. Nah, merasa tidak berhasil, nah kemudian yang digoda terakhir adalah bapaknya Ibrahim. Di 3 tempat ya, kita sudah sering mendengar kisah ini. Tempat yang pertama di mana? Di Aqobah. Ya. Kemudian di Usto, dan yang terakhir di Ula. Ya, di ketiga tempat ini karena Nabi Ibrahim sudah berketetapan hati untuk memutuskan ini adalah perintah Allah, maka digoda setan seperti itu, setan ini dilempar ya, dengan batu kerikil ya, dengan batu kerikil dilempar sampai berapa? 7 kali, bukan dengan sandal jepit ya.
sandal jepit dengan kerikil di mana di Aqobah, Wusta dan Ula. Nah akhirnya tidak berhasil menggoda dari sejarah yang sampai kepada kita, kemudian sampai di tempat di satu puncak bukit kita pernah ditunjukkan ya di mana lokasi titik di mana persis Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail itu. Ibu dan Bapak, rahimakumullah, ibrah yang ingin kami sampaikan yang pertama dari kisah tadi adalah bahwa mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Ya. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Beda dengan mimpi kita. Ya. Beda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita itu ya bunganya orang tidur ya, kembangnya wong turu. Nggak usah percaya dengan mimpi, nggak usah mentakwilkan mimpi. Bu, aku mau bengi ngimpi ngene. Iya, nggak usah. Nggak usah. Yang ngimpi hanya bunganya orang tidur. Apalagi yang sampai kemudian mengorbankan harta benda atau jiwa itu jangan, karena mimpi kita itu beda dengan mimpi para nabi. Kemudian yang kedua, dari kisah tadi atau firman Allah tadi di dalam Quran surat As-Saffat ada komunikasi yang sangat baik antara bapak dengan anak. Ya. Apa kata Ibrahim ketika beliau menyampaikan mimpinya kepada anaknya itu? Fandurma dza taro. Apa pendapatmu nak? Gitu. Ya, ini luar biasa ya. Mau musyawarah dulu ketika mau mengambil keputusan yang penting. Ya. Jadi bukan pokoknya. Jadi bapak berkuasa di rumah, pokoknya, wae manut wae pokoknya ngene le. Enggak begitu. Ini pelajaran bagi kita kalau ada sesuatu yang penting ya, misalnya dengan sekolah anak kita atau pekerjaan anak kita, ya apapun harus dibicarakan, dimusyawarahkan dengan kata-kata yang sangat bijak. Fandur madza taro. Maka apa pendapatmu tentang hal ini, tentang mimpiku itu. Nah, kemudian itu yang pertama tadi tentang mimpi ya. Kemudian yang kedua tentang komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Yang ketiga, bagaimana kita mendapat pelajaran bahwa sami'na wa atokna dari seorang anak yang bernama Ismail yang berusia sekitar 14 tahun. Ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepada. Nah ini luar biasa ya. Kalau anak zaman sekarang kira-kira gimana ini? Andai bapak mau bengi ngimpi kon beleh kowe. Disampaikan kepada anak remaja, pasti anaknya langsung ambil sepeda motor pergi ke lapangan Wates atau ke Stadion Sangkringan ini. Ya, karena Ismail ini adalah orang yang dijanjikan oleh Allah akan diberi anak yang baik dan sabar, maka dia jawabannya gitu, ya abatil matu marohai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jadi Ismail ini tidak membantah, tidak menolak, sami'na wa ata'na. Berikutnya Ibu dan Bapak, yang keempat adalah pada ayat berikutnya, falamma aslama watallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Nah ini kan ada kata-kata falamma aslama. Nah, agama kita, agama Islam itu diambil dari kata ini. Ya, maka ketika keduanya telah berserah diri, aslama itu berserah diri. Ya, watallahu lil jabin. Membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Ibu dan Bapak, maka pelajaran ibrah yang sangat penting dari ayat ini adalah ketika seseorang sudah menyatakan dirinya beragama Islam, maka
tidak ada kata lain kecuali aslam. Islam yaitu berserah diri, tawakal, pasrah, tidak ngayal, tidak mengkodisi, tidak membantah, menolak dan sebagainya. Karena sudah berserah diri, sudah pasrah, sudah menyatakan Islam itu. Islam seseorang itu kan bukan Islam KTP, bukan Islam sekedar mengisi formulir di KTP saja, tapi betul-betul menyatakan kepasrahannya, tunduk, patuh kepada segala aturan yang ada di dalam agama itu. Maka di dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 itu Allah berfirman, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Pun apa sedaya nggih, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah salah satu doa bentuk kepasaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita, ibadah kita, hidup kita, dan mati kita hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Ibu dan Bapak rahimakumullah, saya kira demikian terkaitan dengan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian ya ulasan atau tausiah dari Ustadz Ibnu. Mbok bilih saking Bapak Ibu wonten ingkang ngersakaken pamundutan pirsa, monggo sumanggaaken. Monggo Bu Asyati. Unmute-ipun pun klik. Unmute. Bisa belum ya? Kok belum? Pojok kiri. Oke. Monggo Bu Asyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang presa Pak Ibnu, menawi kurban diatasnamakan orang yang sudah meninggal, itu bisa apa tidak? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Asyati atas pertanyaannya. Tentang hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang membolehkan, yang membolehkan dikiaskan dari dibolehkannya saudara atau anak warisnya yang menghajikan orang tua yang sudah meninggal. Nah, kemudian pendapat ulama yang kedua tidak membolehkan, ya, tidak membolehkan, karena berdasar hadis orang itu kalau sudah meninggal terputus amalnya, ya, kecuali tiga hal itu: sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan ya, saya kira tiga hal itu ya yang hadis yang sangat populer, yang dijadikan landasan tidak bolehnya mengatasnamakan orang yang sudah meninggal. Monggo, kalau mau mengambil pendapat ulama yang pertama dengan membolehkan, silakan, tidak apa-apa. Kalau mengambil pendapat yang kedua,
ya silahkan, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau saya pribadi, monggo. Kebetulan Ya, saya itu kan silakan. punya kakak. Kakak itu sudah meninggal dan tidak punya istri dan anak, Pak. Itu kan untuk anak yang soleh, yang mendoakan kan tidak punya gitu loh, Pak. Terus kalau itu korban di atas namakan itu kakak saya itu bisa apa enggak? Ya, itu tadi. Kalau Bu Asyati untuk tahun ini ya, untuk tahun ini ingin diatasnamakan kakaknya yang sudah meninggal itu, tidak apa-apa, ya, silahkan. Tapi kalau pendapat saya pribadi, saya mengikuti pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua. Jadi lebih baik untuk kita. Kemudian kakak kita bagaimana? Kakak kita doakan terus, Ya, itu luar biasa doa kita itu. Ya, saya kira. Kalau badal haji itu Pak, dibadalkan haji, itu bisa tidak? Jadi boleh. Tadi kan saya matur bahwa pendapat yang pertama yang membolehkan berkorban atas nama orang yang sudah meninggal itu dikiaskan dari badal haji itu. Karena badal haji boleh, maka korban atas nama yang sudah meninggal juga boleh. Itu alasannya itu, ulama yang berpendapat yang pertama tadi itu. Ya. Kalau saya sarankan cukup sekali saja di atas namakan almarhum itu, kan tahun depan masih bisa lagi. Nah, tahun depannya itu lebih ditekankan pada yang masih hidup, ya, yang menjadi catatan amal orang-orang yang masih hidup. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mbok pilih Bapak Ibu sanesipun ngersakaken pamudutan pirsa. Kasumanggaaken. Oh, Pak Wilis, monggo Pak Wilis. Anmutipun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami mintakan pencerahan dari Pak Ibnu itu mengenai pemotongan kuku dan rambut. Ada beberapa pendapat saya yang pernah ada di media dan sebagainya untuk kuku dan rambut. Ada yang menyatakan bahwa salah satunya adalah bahwa pemotongan kuku dan rambut itu untuk kurban, bukan pengkorban gitu. Ini mohon penjelasannya, kira-kira untuk pemotongan kuku dan rambut itu untuk pengkorban atau kurban dari kurbannya gitu. Binatang ternaknya yang akan dikurbankan atau pengkurbannya. Mungkin itu saja Pak Ibnu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wilis. Jadi sekali lagi ini ada dua pendapat tentang yang tidak boleh potong kuku dan rambut mulai tanggal 21 Juli yang lalu itu sohibul kurban atau hewan kurbannya gitu. Yeah. Nah, pendapat pertama adalah yang menahan untuk tidak memotong rambut ya dan kuku itu adalah sohibul kurban. Ya. Nah, tapi pendapat yang kedua adalah yang dimaksud memahami hadis ya. Hadisnya itu sama Pak. Hadisnya itu satu, tapi kan berbeda. Tadi yang pertama sohibul kurban mulai tanggal 1 ya, tanggal 1 Juli dan tanggal 21 Juli itu ya, sunnah loh Pak ini. Jadi artinya bukan wajib, sunnahnya tidak potong kuku dan rambut. Tapi pendapat yang kedua dari hadis itu yang dimaksud adalah jangan dipotong kuku dan rambut hewan kurban. Ya, hewan kurban. Nah,
mohon maaf kalau saya ditanya, saya ini kan saya kecil di lingkungan Muhammadiyah, jadi saya mengikuti yang kedua. Jadi ketika tanggal 21, tanggal 22 ya masih potong kumis ini. Saya tidak mengikuti pendapat yang pertama. Nah, terus bagaimana? Ya, sikap kita ya silahkan. Kalau saya mengikuti pendapat yang pertama, bagus. Ya, artinya sejak tanggal 21 Juli itu sudah tidak memotong kuku dan rambut. Tapi mengikuti yang seperti yang saya lakukan juga tidak apa-apa. Saya masih potong kumis, kalau potong kuku belum ini. Belum. Karena memang sejak kecil di lingkungan kami memahaminya itu, Pak. Memahami yang dimaksud disunahkan untuk tidak dipotong kuku dan rambutnya itu adalah hewan kurbannya. Wallahu a'lam. Nggih, matur nuwun Pak Ibnu. Oh, hewane, Dik. Ora sendiri. Pergi. Monggo, Bapak Ibu, mbok bilih wonten sanesipun. Bandini, Marni. Itu Bu Bandini mau ngendiko tapi masih unmute itu. Nggih. Secara sempurna. Itu Bu Bandini di mute kan sudah. Mau tanya Pak Ibnu, bagaimana kalau ya gantian atau secara arisan Pak boleh enggak? Yang pertama itu, yang kedua itu besok hari Rabu Kamis itu puasa Arwah sama Arafah ya Pak. Ya, dan terima kasih. Mohon maaf, diulangi lagi Bu. Saya mau diulangi lagi. Tadi belum dibuka speakernya. Bagaimana kalau kurban itu bergantian? Atau secara arisan itu boleh enggak Pak? Yang pertama, yang kedua. Maaf Pak, kalau misal korban itu bergantian atau secara arisan itu kira-kira boleh enggak nggih? Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu besok hari Rabu Kamis itu puasa sunat tarawih sama Arafah ya Pak. Baik. Yang pertama boleh tidak arisan maksudnya seperti ini. Nanti yang putus itu yang berkorban gitu. Ya, semuanya orang 21 itu kan kalau sapi itu kan 7 orang, itu tiap bulan itu 100 turunnya itu, kemudian mutusnya itu 1 tahun sekali orang 7 itu Pak, boleh enggak Pak? Oh, boleh. 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 Yang cara berjalan Pak, boleh. Ya, boleh. Ya. Ya, kemudian yang kedua, ya itu sunnah muakatnya itu tanggal 9, ya. Tanggal 9 itu kita disunnah muakatkan untuk melaksanakan puasa Arafah, ya. Puasa Arafah. Nah, sedang yang tanggal 8 Tarwiyah itu monggo. Ini kalau yang mampu dan sehat ya, ditambah tanggal 8 tidak apa-apa, tapi cukup tanggal 9 saja juga tidak mengapa. Ya, terima kasih. Terima kasih.
Tanya lagi Pak, bisa? Wonten Bisa, malih Bapak Bu. Ibu. Oh, nggih Bu Wasiati Bu monggo. Wasiati, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya ada orang imam, tetapi sambil duduk, itu kita bisa makmum tidak, Pak? Terima kasih. Baik. Karena sesuatu hal imamnya tidak bisa berdiri ya, atau tidak kuat berdiri. Nah, selama tidak ada alternatif, ya, tidak ada yang bisa jadi imam, boleh. Tapi kalau ada alternatif, ada orang lain yang bisa lebih sempurna, bisa berdiri, kemudian bacaannya juga baik, maka jangan yang duduk itu. Ngaten nggih? Satu rumah cuma berdua, Pak. Oh, boleh, ya. Ya. Boleh. Jadi yang satu bapak nih. Laki-laki kan. Makmumnya duduk apa berdiri, Pak? Oh, berdiri. Makmumnya berdiri. Makmumnya Ya. berdiri. Jadi Makmumnya kan berdiri. saya punya adik IP, itu nggak Ya. bisa jalan. Kalau sholat Ya. sambil duduk. Terus Ya. yang putri itu pengennya makmum gitu loh, Pak. Itu Ya. bisa apa enggak gitu. Bisa. Jadi karena wanita tidak boleh jadi imam, maka walaupun tidak sempurna sholatnya, yaitu sambil duduk, itu istrinya yang sempurna tetap jadi makmum, tapi dengan berdiri. Oh iya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu bilih wonten malih Bu Marni. Santai, Pak. Kelihatan tegang. Suguhane napa niki Pak Wilis? Dalam Suguhane napa niki? air putih, Pak. Ben ora tegang nih. Tapi tak goreng di dalam. Oh. Mujiana udah connect kok ya. Pak Mujiana sampai anu kan ya. Sampun wonten dalem. Di pangandikan. Oh, udah nggak ada ya. Yang nggak ada. Bu Endang. Endang, oh, masih Fadia. Udah tinggal habis, enggak. Oh. Ya. Salam. Ini. Bu Tiwi. Mana lagi? Mbak Bilih wonten ana sanesipun usulan-usulan monggo. Itu Bu Endang itu mau ngendika itu. Endang menghentikan. Bu Endang, pun klik anu mikrofonipun. Sudah itu. Oh, iya. Monggo Bu. Nah, iya, masuk Bu Endang. Kok dimatiin lagi itu. Mikrofon. Di sudut kanan, sudut kiri bawah. Sudut kiri bawah. Nah, ada. Pojok. Sudut, aduh. Ulang lagi. Sudut kiri bawah. Iya.
Yang itu apa? Sekali. Oh, sudah. Oh. Oh iya. Bu Endang betul sakit anu kata Sipon. Unmute lagi. Mungkin nggak jadi, Bu. Wonten usulan monggo Bapak Ibu. Insya Allah kapan kados pundi? Jam apa? Kira-kira boleh ngaji yang langsung. Ya, kalau bisa sih tetap kita Ahad Pon itu mungkin bisa tetap pakai Zoom. Kalau belum ada kesempatan untuk kita ketemu bareng. Oke. Karena kelihatannya juga untuk akhir-akhir ini juga masih mengkhawatirkan dan kelihatannya malah Bantul di tempatnya Pak Ibnu itu yang butuh, yang cukup mengkhawatirkan gitu. Betul Pak Willis, saya itu dari zona merah menuju ke zona merah ini. Udah ya. Lagi tempatnya Pak Ibnu itu mengkhawatirkan untuk saat ini. Dan hampir semua Pak wilayah Jogja itu sekitar dekatnya Butiwi itu juga sudah ada klaster baru di Lendah. Iya, baca ada klaster Lendah. Di dekat rumahnya Pak Mbah Gio malahan itu dekat rumah Mbah Gio. Ya gitu, kita mengusulkan nanti kalau bisa Ahad Pon lagi, kita masih ada Zoom lagi, ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama lebih banyak lagi pesertanya. Ingat mau TV maksudnya. Dalam napa Japri kalau mau. Tapi kados Bu Paikem kados pun boten wonten ingkang napa nggih bantu. Nggih. Ajeng Bu Wahyu kalau wahyu nembe nyobi. Pak Nurkas nembe wonten acara. Pak Joko izin nggih Pak Joko. Tapi wulan ngajeng tambah rek malih. Oke, ngoten mungkin usulan dari saya, mungkin yang lainnya kalau mungkin sudah tidak, apa mau diakhiri atau mau tetap dilanjut berkangen-kangenan, itu monggo disilakan. Doa enggak? Pak Ibnu. Ya tadi. Menawi sampun keanggap tekap bisa kirim semua siang sore hari ini
Bu, bila saat ini pun tetap kita mintakan enggak Ustaz. Ibu dan Bapak rahimakumullah, monggo non sewu di unmute dulu mikrofonnya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka saming qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afini wa afiyati fi badani. Allahumma afini wa afiyati fi sam'i. Allahumma afini wa afiyati fi basari. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Ustaz Ibnu. Mbok pilih pertemuan siang menika kita akhiri mawi lafal hamdalah ajeng doa penutup majelis. Mangke mbok bilih dipun lajengaken kangen-kangen saged nggih Bapak Ibu sedaya. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Pak, saya. Waalaikumsalam. Teman, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fadia. Bu Wati. Iya yuk. Bu Ibnu. Bu Ibnu. Masih unmute. Sandini. Bu Ismardia. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Wati ngomong iso. Saya pripun Bu Wilis. Alhamdulillah Bu. Niki tambah lemu. Alhamdulillah. Sepenting sehat. Nggih, amin. Pamit sekarang pamit metu nggih. Terima kasih. Sedaya mawon kula pareng rumiyin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silang.